Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat untuk ikut pelajaran hari ini? Masih semangat, Bu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Salah Bu. satu pimpin kita dalam doa, Alphonse, pimpin kita dalam doa. Oke, Ayo. siap, Bu. Oke, teman-teman, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Alphonse sudah pimpin kita dalam doa. Nah, Bu. sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas, hari ini semua hadir ya? Kita dengan pelajaran sejarah ya. Suka tidak dengan pelajaran sejarah? Suka. Iya teman-teman, kita belajar sejarah itu tanpa kita sadari dia memberikan pelajaran yang luar biasa untuk kita. Kita belajar sejarah itu tidak hanya belajar masa lampau saja, tetapi kita belajar sejarah itu untuk masa sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Jadi perlu kita harus belajar sejarah ya. Nah, oke. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian sejarah ya. Ada banyak pengertian sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologisnya, kemudian menurut para ahli. Nah, kira-kira siapa masih ingat nih sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ayo, siapa masih ingat? Saya, Bu. Ya, Paulus. Sejarah adalah suatu peristiwa kejadian yang terjadi pada masa lampau yang bisa dibuktikan dengan pendapat atau fakta. Ya, luar biasa, Paulus. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Iya, Desinta kah siapa? Cinta Ibu. Ya, silakan Desinta. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, Ibu. Iya, luar biasa ya. Ayo satu lagi, coba. Sudah pas ya? Nah, coba. Anak-anak lihat kembali itu kemarin. Ibu sudah jelaskan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang jawaban Paulus sama Desinta juga benar ya kalau belajar sejarah itu tentang peristiwa pada masa lampau. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada asal-usul, ada keturunan, istilah, kemudian kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengetahuan atau urutan tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Oke, nah hari ini kita akan lihat tentang jenis-jenis sejarah. Sebelum kita ke pelajarannya, Ibu mau sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita bisa menjelaskan pengertian berkait dengan jenis-jenis sejarah. Yang kedua, menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari jenis-jenis sejarah. Kemudian yang ketiga, menganalisis perbedaan dari jenis-jenis sejarah. Kita lihat ada jenis-jenis sejarah ya, tapi di sini Ibu munculkan ada buku sejarah, ada gambar peristiwa sekitar proklamasi ini. Nah, kira-kira kalau buku sejarah ini berkaitan jenis sejarah sebagai apa ya? Ibu, jenis Ya, sejarah yang tertulis. Tertulis, Feni. Ya, tertulis. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi tadi semua rame-rame? Saya, Bu. Ya, Paulus. Sejarah sebagai ilmu, Bu. Sejarah sebagai ini. Wow, luar biasa. Ada lagi? Saya, Ibu. Sil. Di cerita pahlawan Patimura bisa sejarah sebagai kisah, Ibu. Iya ya. Kalau di Patimura ini sebagai kisah. Kalau peristiwa sekitar proklamasi? Itu? Sejarah sebagai peristiwa, Ibu. Ya, luar biasa Desinta. Kalau candi? Sejarah sebagai seni, Ibu. Ya, luar biasa ini kelas 10 IPS. Kita tepuk tangan satu kali dulu. Ya, yuk semangat yuk. Iya, Ibu. Nah, oke ya. Ini Ibu sudah siapkan ada 4 jenis sejarah. Itu ada sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan sebagai seni. Nah, untuk kita perdalam lagi, kita punya materi ini, Ibu mau bagi kelompok nih. Ibu akan bagikan kalian 4 kelompok ya. Kita 10 orang, jadi nanti ada yang dapat 2 orang, ada yang 3 orang. Ibu bagikan kelompok terlebih dahulu ya.
Sekarang Ibu bagikan kalian ke materinya masing-masing. Kelompok 1 itu bahas tentang sejarah sebagai ilmu. Kelompok 2 tentang sejarah sebagai peristiwa. Kelompok 3 sejarah sebagai kisah. Dan kelompok 4 sejarah sebagai seni. Nah, ini teman anak-anak perhatikan ini ya. Ini lembar kerja yang harus anak-anak selesaikan. Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit kita diskusi. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Bisa. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kita ya. Untuk sesi presentasi ini, setiap kelompok dua orang ya. Kalau 2 orang ya berarti mereka 2 itu yang presentasikan. 1 jadi moderator, 1 jadi presenter ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, Ibu persilahkan. Kelompok 1. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah sebagai ilmu. Jadi di sini ciri-ciri sejarah sebagai ilmu antara lain bersifat empiris. Sejarah sebagai ilmu itu dalam kegiatan penelitiannya memiliki metode-metode yang bersifat ilmiah. Ya, demikian hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya sebagai moderator. Oke, untuk kita waktu ke kelompok 1 sudah selesai ya. Kita kasih aplaus yang meriah buat kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Oke, kelompok 2. Oke, Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman saya, Sylvester. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, teman Ventesia. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sejarah sebagai peristiwa itu menjadi ada 4 bagian. Yang pertama, itu sejarah pada umumnya ditulis berdasarkan pemikiran dan tindakan manusia di masa lampau. Yang kedua, bentuk pengungkapan kembali ialah pernyataan tentang suatu kejadian. Di segi lain, dapat pula dikatakan bahwa fakta sejarah itu akan muncul apabila terdapat suatu tujuan. Yang keempat, peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah haruslah unik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut ke kelompok 3. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya untuk mempresentasikan sejarah sebagai seni. Oke ya, Bu. Sejarah sebagai kisah ya, Bu ya? Iya. Adalah narasi yang berisi peristiwa di masa lampau yang ditulis dan diceritakan kembali oleh seseorang. Poin nomor 3-nya boleh dipresentasikan oleh teman saya, Bu. Oke, silakan. Maksud tentang sejarah sebagai kisah, bahwa sejarah sebagai kisah itu sangat berkaitan juga dengan sejarah sebagai peristiwa. Artinya peristiwa sejarah, sebuah peristiwa sejarah itu kembali dikisahkan, kembali diceritakan dengan tujuan agar yang mendengarkan siapapun itu bisa mengetahui dengan baik jalannya sebuah peristiwa melalui kisah yang diceritakan tadi. Demikian Ibu presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke ya. Sudah? Sudah Fitri? Fitri? Iya, sudah, Bu. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Oke, kita tepuk tangannya untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kita ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4, sejarah sebagai seni. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang sejarah sebagai seni kepada... Baik, terima kasih teman Feni. Sejarah sebagai seni. Yang pertama, pengertian sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni memiliki maksud sebagai suatu kemampuan menulis yang baik dan juga menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Itu saja yang boleh kami presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke Ibu Guru.
Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik sekali. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih banyak kalian sudah mencari informasi terkait sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan sebagai seni. Kalian sudah mengetahui apa pengertiannya, apa ciri-cirinya, kemudian bisa membedakan antara sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, dan bisa juga memberikan contoh-contohnya. Ya, Ibu rasa pas ya untuk Ya, Bu. materi hari ini. Bagaimana teman-teman mengikuti pelajaran hari ini? Bisa terima dengan baik? Bisa, Bu. Sangat menarik sekali, Bu. Sangat Luar menyenangkan, biasa, Bu. luar biasa. Oke, sangat menyenangkan. Ya, mudah-mudahan poin-poin penting yang Ibu sudah simpulkan tadi bisa diingat baik-baik ya. Ya, Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, anak-anak, luar biasa pelajaran kita hari ini. Ibu sangat terkesan dengan hasil diskusi teman-teman, anak-anak kalian semua. Sudah baik sekali dan kalian hebat, kalian luar biasa. Untuk pertemuan minggu depan itu kita bicara tentang berpikir sejarah. Jadi, berdasarkan kelompok yang ada, nanti kelompok 1, kelompok 2 dijadikan satu kelompok 3 dengan kelompok 4 dijadikan satu kelompok ya. Nah, dengar baik-baik, yang perlu disiapkan untuk pembelajaran minggu depan itu teman-teman perlu bawa kartonnya, tas buffalo berwarna, jarum, benang, spidol, pensil, penggaris, gunting, cutter untuk kita lakukan pembelajaran minggu depan ya. Oke, sambil sebagai bahan referensi juga, anak-anak sementara akses ya materinya di internet tentang berpikir secara sinkronik dan secara diakronik ya. Akan Ya, kita Bu. bahas lebih terperinci dengan menggunakan proyek di pertemuan minggu depan ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Paulus pimpin kita dalam doa. Ayo. Baiklah, teman-teman. Kita akhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Paulus. Selamat Bu. siang dan salam sejarah. Jas merah. Salam sejarah, salam jas merah, Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sudah Bu Pentis sudah mencoba menjabarkan RPP-nya dalam sebuah pembelajaran di kelas ya. Alhamdulillah tadi saya lihat sih interaktif sekali dalam proses pembelajarannya. Tapi tetap membutuhkan masukan-masukan dari kita semua untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Pantis, khususnya umumnya buat kita semua. Oke, sesi tanggapan saya buka yang pertama, satu orang dari teman-teman. Silakan volunteer siapa? Kalau begitu langsung ke Bu Masih. Bu Masih, silakan. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Bu Fantis luar biasa ya. Apa yang disampaikan Ibu pada siang hari ini tidak banyak, mungkin saya memberikan masukan kepada Bu Fantis ya. Tadi barangkali yang terkait dengan ya kalau siswanya tadi sebenarnya siswanya ya nampak aktif ya dalam memberikan respon kepada gurunya. Ada sempat tadi agak keliru gitu ya antara peristiwa antara peristiwa sebagai kisah dan peristiwa sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa ya. Mana yang sejarah sebagai kisah dan mana sejarah yang sebagai peristiwa. Jadi mungkin sejarah sebagai peristiwa kalau Ibu kemudian memberikan tambahan penjelasan ya kepada siswa yang tadi disampaikan, misalnya mereka dari rumah jalan, entah kendaraan umum atau jalan kaki,
menuju sekolah, kemudian mereka melihat ada seorang ibu-ibu tiba-tiba tersenggol oleh motor misalnya gitu kan, jadi ibu-ibu jatuh. Nah, pada saat anak mengamati peristiwa itu atau kejadian itu, itulah sejarah sebagai peristiwa. Tapi tentu saja yang masuk dalam sejarah itu kan tidak kehidupan orang per orang. Justru yang masuk dalam sejarah adalah kehidupan yang bisa merubah kehidupan yang lebih besar ya, secara nasional maupun lokal gitu ya. Tidak mencatat hal-hal yang kecil-kecil orang perorangan gitu ya. Itu nanti menjadi sejarah keluarga atau sejarah perorangan gitu ya. Nah, sementara sejarah sebagai kisahnya itu yang ditulis dalam buku. Kemudian ada buku banyak kan, sejarah nasional, atau mungkin buku menulis khusus tentang strategi perang Stensel pada perang Diponegoro misalnya. Nah, itu sejarah sebagai kisah. Karena sejarah yang dikisahkan oleh sejarawan. Ya, secara keseluruhan saya kira makin baik ya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Ya, mudah-mudahan nanti PPL-nya juga lebih baik dari apa yang dipraktekkan pada hari ini. Makasih Pak Iwan. Terima kasih Ibu. Baik, makasih Bu Masih. Dari saya, dari sisi waktu tadi kurang lebih 35 menit ya. Saya nilai sih normal lah ya, normal. Kemudian saya melihat dari sudut pemanfaatan media. Nah, urutan-urutan pemanfaatan slide demi slide dari PPT ini, saya melihat tadi ada bolak-balik dari Bu Pantis ya. Bahkan tampilan PPT yang slide yang pertama itu justru di slide yang ketiga ya. Di slide yang ketiga begitu muncul itu slide yang ketiga. Sementara lebih baik pas muncul itu sebagai pembukaan itu di slide yang pertama. Slide atau halaman yang pertama itu hanya komponennya judul, siapa yang membuat PPT tersebut, kalau mau disebutkan lembaganya dari mana, kemudian boleh diperkuat dengan gambar atau logo dari lembaga tersebut gitu. Kemudian terakhir kaitan dengan materi, memang di dalam buku-buku sejarah itu lebih banyak kalau membahas tentang jenis-jenis sejarah itu lebih mengerucut kepada jenis sejarah berdasarkan sudut pandang. Sebenarnya kan jenis-jenis sejarah itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, itu berdasarkan sudut pandangnya. Kemudian yang kedua, jenis sejarah berdasarkan fokus kajiannya. Alangkah lebih baik sih tambahkan untuk memperkaya pemahaman peserta didik ya, berdasarkan fokus kajiannya ada sejarah geografi, ada sejarah politik, sejarah sosial dan lain-lain. Terus kemudian yang ketiga, jenis-jenis sejarah berdasarkan geografis, yakni sejarah internasional, sejarah nasional, sejarah lokal. Tuh Bu Pantis yang terakhir ya, sejarah sebagai seni itu contohnya memang tadi disebutkan ada beberapa sejarah sebagai seni, bukan seni sebagai satu karya. Artinya yang dijelaskan atau yang dipaparkan di sini adalah seni dalam bentuk apapun sebagai sebuah peninggalan sejarah. Itu ya, sebagai seni dalam bentuk apapun, bisa sastra, bisa seni patung, ataupun seni rupa, ataupun seni tari sebagai sebuah peninggalan sejarah. Nah, itu mungkin masukan-masukannya dari saya, Bu Pantis, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan. Terima kasih banyak atas masukannya.